Seorang pria melakukan penyerangan sendirian di markas geng kriminal di kota Shinjuku, Jepang. Dia dengan mudahnya mengalahkan semua orang di sana dan bahkan ketua geng yang kabur ke sebuah hotel pun dikejar olehnya sehingga tidak bisa lari lagi. Dan yang terjadi, ya, perkenalkan, pria ini bernama Sakata dan ternyata dia adalah pembunuh bayaran profesional. Dan tadi adalah misi terakhirnya karena ia ingin pensiun, ingin hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Betapa terkejutnya Sakata, yang mana di saat ia selesai mandi, anaknya berteriak dan ternyata di dalam rumahnya sudah ada beberapa pria bertopeng yang sudah mengancam istri dan anaknya. Yang pada intinya mereka menganggap bahwa Sakata akan menjadi ancaman bagi mereka di masa depan. Sehingga yang terjadi, 誰だお前ら。今後この町の全ビジネスをしかし港を牛耳っていたあのヤクザいただき助かりました。お母さん。全員殺す。 Waktu berlalu dan setelah 12 tahun kemudian ternyata Sakata selamat dari insiden tersebut. Tapi dia mengalami kelumpuhan dan ternyata atas kejadian waktu itu ia dituduh sebagai pelaku penembakan keluarganya dan kemudian bunuh diri namun selamat. Dan sekarang Sakata dengan kondisi lumpuh yang hidup bagaikan mayat, yang dimana ia dirawat oleh temannya yang kita sebut saja ya Andri dan sopirnya bernama Indra. Pada suatu malam saat Indra selesai mengajak Sakata jalan-jalan dan akan kembali ke kamarnya, tiba-tiba Sakata diserang oleh orang yang tidak dikenal dan menikam Sakata, namun Sakata hanya diam seperti mayat yang membuat pria tersebut pergi dari sana. Dan atas kejadian itu Sakata dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat dan tiba-tiba ada seorang polisi yang masuk dan ternyata ia memakai topeng seperti orang-orang yang sudah membunuh keluarga Sakata 12 tahun yang lalu. Sehingga yang terjadi, ya, atas kejadian itu yang menggemparkan kelompok orang-orang bertopeng itu yang ternyata mereka adalah kelompok kriminal yang bernama Kimen Gumi yang dipimpin oleh pria ini yang mereka sebut sebagai master. Dan ternyata Kimen Gumi inilah yang sekarang menjalankan kota Shinjuku dan memakmurkan kota Shinjuku dari bisnis-bisnis haram mereka. Kemudian Andri yang tahu bahwa Sakata sekarang sudah bisa bergerak dan ingin membalaskan dendam keluarganya kepada kelompok Kimen Gumi, sehingga Andri membantu Sakata menyelundupkannya ke dalam sebuah pabrik narkoboy milik Kimen Gumi, yang ternyata Andri ini juga bekerja untuk mereka. Tapi kali ini ia mau membantu Sakata sehingga yang terjadi, setelah kejadian tersebut, barulah Andri mengaku bahwa dialah yang memberitahu Kimen Gumi tentang keberadaan keluarga Sakata. Sehingga tanpa basa-basi, Sakata langsung mendorkan kepala Andri. Sakata, 奥さんと娘のことはすまなかった。喋っちまった。死んだ父さん、お前ら好きにしてくれ。
Keesokan harinya, Sakata melanjutkan aksinya dengan menyerang markas keamanan kota Shinju yang dimiliki oleh Kimengumi dan membantai orang-orang di sana. Namun sampai di suatu ruangan, ia berhenti dan betapa terkejut Sakata yang dimana di dalam ruangan itu banyak foto-foto Ryo, anaknya yang dikira sudah tewas. Dan saat bertemu langsung, Sakata hanya terdiam mematung dan datang pria gondrong yang langsung menyerangnya sehingga yang terjadi. Mendapati kebenarannya bahwa anaknya masih hidup, Sakata semakin semangat dalam membalaskan dendam dan menyelamatkan putri tercinta, yang dimana saat Sakata ditelepon oleh Master alias pimpinan Kimengumi untuk datang ke markas mereka, Sakata pun menyiapkan peralatannya selayaknya dahulu ia sebagai pembunuh bayaran. Iya, saat Sakata sampai di sana dengan skill yang telah lama tak dikeluarkan, Sakata dengan mudah menghabisi mereka semua hanya bermodalkan sebilah senjata tajam buatan sendiri. Dan bahkan saat bertemu lagi dengan si Gondrong, kali ini si Gondrong tidak berkutik. Saat Sakata bertemu kembali dengan Ryo, putrinya, tapi Ryo masih belum percaya kalau Sakata adalah ayahnya, dan tiba-tiba Sakata mendapat bogem keras dari pria bertopeng merah ini yang membuatnya pingsan. Di saat sadar, Sakata sudah disekap dan Ryo akan dibunuh. Saat itulah datang rekan Sakata yang langsung melepaskan tembakan yang membuat keadaan kacau. Dan Sakata berteriak dengan teriakan yang sama saat 12 tahun yang lalu saat Ryo masih kecil, dan itu membuat Ryo teringat akan kejadian 12 tahun yang lalu sehingga yang terjadi. Di saat kekacauan dan pertarungan yang sengit antara Sakata dan si topeng merah, Sakata berhasil mengalahkannya, dan ternyata itu adalah saudara kembar si Master, dan itu membuatnya sungguh sedih sehingga Master mengeluarkan keahliannya yang sesungguhnya dan yang terjadi. Iya, sebenarnya Sakata sudah sangat diambang kematian, yang dimana lengan kiri Sakata putus akibat tebasan samurai milik si Master. Tapi karena membaranya dendam Sakata dan kesempatan juga tepat sehingga Sakata berhasil menewaskan si Master, walaupun ia juga akan tumbang. Iya, akhirnya selesai film Adrenalin terbaru tahun 2025 ini, dan akhirnya memang dendam terbalas. Tapi Sakata juga akhirnya tewas, guys. Terima kasih banyak buat kamu semua, dan pesan yang bisa kita petik adalah jangan terlena dengan dendam karena akan membawa luka yang baru. Tapi buat kamu yang punya kuasa juga jangan sekendak hati ya memperlakukan orang. Salam Mr. Seven, sayonara.